Halo semua, perkenalkan saya Lydia Oktaviana Putri, mahasiswi dari Magister Teknik Informatika Bina Nusantara University dengan NIM 2702795260. Saat ini saya akan memaparkan assignment pertama dari mata kuliah Machine Learning dengan lecturer Ibu Amalia Zahra Eskom PhD. Oke. Analisis dan penanganan imbalance data pada klasifikasi risiko stroke menggunakan machine learning. Latar belakang dari permasalahan ini adalah di mana stroke menjadi penyakit utama yang mematikan dan disabilitas jangka panjang, baik tingkat global maupun nasional. Bisa kita lihat secara prevalensi, stroke di Indonesia mencapai 8,3 per 1.000 penduduk menurut data tahun 2023. Faktor risiko utama meliputi hipertensi sebagai pemicu 50% kasus, diabetes dan obesitas dengan BMI lebih dari 25, serta usia lanjut. Maka dari itu, machine learning menawarkan potensi prediksi risiko dengan akurasi tinggi sebagai solusi deteksi dini. Tujuan daripada penelitian, yang pertama, untuk mengembangkan model machine learning, prediksi dini risiko stroke. Yang kedua, membandingkan performa model linear atau logistic regression dan non-linear yaitu random forest. Berikutnya, menganalisis pengaruh fitur kesehatan seperti usia, BMI, glukosa, dan lain sebagainya terhadap kejadian stroke. Yang terakhir, menangani dan mengevaluasi data yang tidak seimbang atau bisa dikatakan imbalance data. Baik, secara deskripsi data, saat ini saya menggunakan dataset daripada platform Kaggle yang dimana di open source dapat kita pakai untuk sebagai bahan exercise. Selain daripada bahan exercise, ini bisa menjadi sesuatu yang bisa kita bandingkan. Data stroke ini dengan volume 5.110 data pasien dengan 12 atribut, dengan variabel targetnya adalah klasifikasi biner, 0 di mana tidak stroke, 1 di mana stroke. Fitur utama terdiri dari usia, hipertensi, penyakit jantung, kadar glukosa, BMI, dan status merokok yang memang sebagai tolak ukur yang umum di Indonesia tepatnya. Baik, masalah kualitas data atau data quality, di sini saya menemukan di mana missing value terdapat 201 data kosong atau sekitar 3,9% pada fitur BMI. Bisa kita lihat, missing value-nya ini, ya, indeks yang tertera dari ID, gender, age, hypertension, heart disease, ever married, work type, resident type, average glucose level, BMI, smoking status, and stroke dengan dia tipe objek. Bisa dilihat ya bahwa BMI terdapat 201 data kosong. Oke. Balik lagi. Di mana imbalance data, jumlah kelas non-stroke jauh mendominasi dibandingkan kelas stroke-nya sendiri. Outlier-nya di sini adanya nilai ekstrim pada fitur kadar glukosa dan BMI yang mempengaruhi model. Oke, poin kedua tadi missing value. Lalu yang kedua terkait dengan imbalance data dengan jumlah kelas non-stroke jauh mendominasi dibanding kelas stroke. Bisa dilihat dengan proportionnya, ya. Lalu dengan outlier-nya adanya nilai ekstrim pada salah satu fitur yaitu kadar glukosa yang dapat mempengaruhi si model tersebut. Bisa dilihat ya secara matriksnya. Kemudian analisis data eksploratif. Oke, ini sedikit ada typo. Korelasi utama yaitu risiko stroke meningkat seiring bertambahnya usia. Ini hubungannya positif. Terletak pada gambar yang pertama, bisa kita lihat. Lalu yang kedua, kadar glukosa. Tingginya kadar glukosa berasosiasi dengan peningkatan risiko stroke. Ini ada pada di gambar kedua. Lalu terkait kondisi kesehatan yang dimana hipertensi dan penyakit jantung memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap risiko. Ini relevan dengan kenyataan di lapangan ya. Namun secara teknis pun bisa kita lihat datanya. Lalu yang berikutnya tentang pra-pemrosesan data atau pre-processing. Yang pertama kita harus melakukan cleaning, menghapus kolom, yaitu kolom ID yang tidak relevan dengan prediksi ya.
Lalu yang kedua, imputasi, mengisi daripada missing value dari BMI tadi yang kita lihat menggunakan nilai median. Lalu kita melakukan encoding and scaling, menggunakan one hot encoding untuk data kategorikal dan standard scale untuk menormalkan skala fitur numeriknya. Lalu yang terakhir adalah SMOD, menerapkan synthetic minority oversampling teknik untuk menyeimbangkan kelas minoritas pasien stroke. Ini data cleaning ya, di mana tadi yang kita lihat data cleaning menghapus kolom yang tidak perlu, ya, mendrop kolom ya. Lalu yang kedua, handling missing value-nya secara imputasi. Kita mengisi si BMI ini, yang tadi ada 201 data kosong, kita isi dengan mediannya berapa, rata-ratanya. Lalu yang ketiga, melakukan encoding dan scaling. Ini bisa lihat one hot encoding ya. Di sini mengisi dengan mediannya. Lalu ini data scaling. Jadi sebelum scaling itu data bentuknya seperti ini, ya kan, di mana age, average glucose level, and BMI-nya. Datanya masih rata-rata positif dan ditemukan BMI-nya none atau tidak ada atau nol ya. Nah, bisa kita lihat juga di sini. Dan terakhir terkait dengan pemodelan dan evaluasi. Yang pertama, secara algoritma, logistic regression digunakan sebagai model baseline di sini. Lalu yang kedua, random forest, yaitu model ensemble untuk menangkap hubungan data yang cukup kompleks. Lalu metode evaluasinya pembagian data latih dan uji 80/20 dengan stratified sampling. Metriknya fokus kepada akurasi, presisi, recall, dan F1 score untuk mendeteksi kasus stroke secara akurat. Sekian dari saya. Terima kasih. Jika ingin berkoneksi, silahkan hubungi saya melalui email berikut atau berkoneksi dengan LinkedIn. Saya sangat terbuka untuk membahas terkait dengan teknologi. Terima kasih.